Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Unit Kerja SMA Negeri 17 Pandeglang. Berikut ini tayangan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Jep? Alhamdulillah sehat Pak Ujang. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua, Pak Jep ya. Iya. Baik, Pak Jep. Jadi hari ini katanya Pak Jep mau mengadakan coaching ya terhadap Iya. ya. Iya. Baik, Pak Jep, kita diskusi berkaitan dengan lebih penilaian ya, kaitan dengan proses coaching ya, yang akan dilakukan Pak Jep ya terhadap coaching. Jadi pada proses coaching nanti ada hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama tentang alur tirta mungkin ya. Alur tirta, di mana di alur tirta itu ada kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang coach. Itu diantaranya harus ada diri penuh ya, terus mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya. Dan tak lupa juga terhadap halus pada konsep, pada prinsip ya, prinsip coaching tadi. Di antaranya kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Mungkin sebelum melakukan coaching terhadap coaching ya, ada hal yang perlu ditanyakan pada Pak Cep ya. Iya Pak. Di antaranya kira-kira nanti Pak Cep ketika melakukan coaching, kompetensi apa yang akan Pak Cep kembangkan itu? Baik Pak. Sebelumnya terima kasih. Iya, insya Allah saya akan melakukan coaching hari ini. Insya Allah kompetensi yang saya akan kembangkan ketiga-tiganya mungkin mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Mulai dari kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Insya Allah itu akan saya penuhi, mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, kira-kira dari kompetensi yang Pak Cep sebutkan tadi, mana yang paling spesifik yang akan Pak Cep kembangkan pada proses coaching nanti? Sebenarnya ketiga-tiganya juga itu perlu Pak, cuma yang lebih spesifik saya akan kembangkan itu adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Itu aja. Baik, kira-kira dari proses coaching itu indikator pencapaian apa tujuan pengembangan yang akan diperoleh oleh Pak Cep nanti? Ya Pak, jadi indikator yang saya akan sampaikan salah satunya tadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Insya Allah itu akan bisa menemukan solusi ya dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang akan oleh coach tersebut insya Allah ada solusinya buat dia. Baik, mudah-mudahan tujuannya tercapai Pak Cep ya. Iya Pak. Yang Pak Cep harapkan. Sampai ketemu nanti di observasi nanti ya. Iya Pak. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam. Pak Cep, maaf sebelumnya, apakah Pak Cep sekarang sedang sibuk? Insya Allah ada waktu. Oh iya, begini, saya ada beberapa hal yang ingin didiskusikan bersama Pak Cep, begitu terkait kelas saya Pak. Iya Bu, ada apa ya? Iya Pak, jadi saya sedang bingung ya Pak ya, terkait kelas saya yang saya nilai itu tidak kondusif Pak. Jadi anak-anak itu ketika saya melakukan sebuah proses pembelajaran, mereka itu tidak bisa dikondisikan begitu Pak. Iya. Iya, oke Ibu. Jadi sebelumnya tujuan Ibu, harapan Ibu untuk berdiskusi dengan saya itu apa harapannya dulu? Iya, jadi harapannya sih saya bisa setelah diskusi dengan Bapak gitu ya, saya bisa sharing tentang keadaan kelas saya, terus saya bisa menemukan solusi gitu dari kendala di kelas saya gitu Pak. Iya. Baik, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu ya. Tadi apa yang disampaikan Ibu permasalahan di kelas itu sejauh mana Ibu sudah mengidentifikasinya? Sejauh ini saya sudah melakukan beberapa kali proses pembelajaran. Kemudian saya melihat anak-anak itu ketika saya menyajikan sebuah kegiatan begitu, mereka itu
tidak melakukan sesuai dengan arahan yang memang sudah saya rencanakan sebelumnya gitu Pak. Jadi misalkan ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran berupa kegiatan melukis misalnya seperti itu, anak-anak itu justru memainkan properti kelas yang lain gitu Pak. Oh iya, dari sekian banyak siswa itu berapa persen yang aktif dan tidak aktifnya itu? Jadi kalau misalkan di persentase dari kelas saya itu kan ada 15 orang anak ya Pak ya. Kurang lebih itu sekitar 10 anak itu tidak melakukan kegiatan sesuai dengan arahan. Jadi yang harusnya misalkan melukis terlebih dahulu, anak itu malah memainkan media balok begitu kan. Jadi sehingga kelas saat itu tuh riuh gitu Pak, ramai gitu. Yang seharusnya memang duduk tenang di beberapa pos gitu ya, karena kita kan sentra ya Pak ya, di beberapa pos itu justru malah berkumpul di media balok begitu Pak, sehingga kelas itu menjadi ramai dan tidak kondusif Pak. Iya. Baik, jadi Ibu sudah berusaha ya, mungkin ya sudah berusaha, tapi kedepannya kira-kira rencana Ibu apa nih kira-kira untuk menstabilkan anak tersebut? Kalau rencana yang terbayang ya Pak ya, sebelumnya saya juga sudah melakukan beberapa upaya gitu ya. Salah satunya saya mencoba untuk berusaha untuk mengakomodir keinginan anak yang ingin bermain balok ya Pak ya. Kan ada di kelas kan ada media balok tuh. Jadi saya berusaha untuk mengakomodir keinginan anak yang ingin bermain balok. Lebih ke pengembangan motorik kasarnya sih Pak ya. Jadi saya juga menyadari hal tersebut. Anak-anak memang tidak dapat duduk tenang dengan lama ya Pak ya, anak TK kan ya. Tapi setidaknya gitu dari 3 kegiatan yang saya sajikan itu, anak-anak itu minimalnya 2 kegiatan itu bisa dilakukan dengan sebagaimana mestinya begitu Pak. Katakanlah dari 15 orang anak, ya 12-13 anak itu bisa kondusif mengerjakan semua kegiatan gitu Pak. Bagus Ibu ya, bagus, saya dukung sekali itu, bagus sekali. Nah sekarang rencana Ibu itu kapan kira-kira mau dilakukannya? Kalau rencana sih sejauh ini saya melihat 1 minggu ke belakang gitu Pak ya. Mungkin insya Allah hari Senin akan saya coba lakukan kembali gitu Pak. Upaya-upaya yang akan saya sajikan untuk anak gitu ya, terkait mereka itu ingin bermain balok gitu ya. Jadi kalau selama ini saya memang ibaratnya melarang gitu Pak ya, karena bukan pada jadwal sentra balok kan bermain balok itu. Saya berusaha untuk mengaitkan media balok itu ke dalam kegiatan di sentra saya. Berarti secepatnya ya Bu ya. Ya baik. Terus yang lebih baiknya Ibu itu akan melibatkan siapa saja terkait rencana Ibu ini? Iya, kalau misalkan pelibatan pasti saya yang pertama akan melibatkan guru sentra balok itu sendiri ya Pak ya, terkait perizinan ya. Karena memang sesuai dengan kesepakatan kelas kita gitu ya, kelas kami kan memang media-media di sentra itu harus dipergunakan sesuai dengan jadwal sentranya masing-masing gitu. Hari ini saya memegang sentra persiapan, tidak sembarang saya menggunakan media balok gitu. Jadi saya memang harus izin terlebih dahulu kepada guru sentra balok itu untuk menggunakan media balok ke dalam kegiatan sentra persiapan saya gitu Pak. Oh iya, bagus. Selanjutnya nanti tindakan Ibu nih, jika nih rencana Ibu gagal tidak terrealisasi, apa yang nanti Ibu lakukan? Ya kalau misalkan di samping memang properti sentra lain itu yang memang menarik perhatian anak gitu ya, saya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan guru di sentra lain ya. Kebetulan ada 1 ruangan ya, ruangan tahfidz itu memang kondisi kelasnya itu bisa dibaratkan kosong gitu ya, hanya display kegiatan tahfidz saja gitu ya, tidak ada permainan yang memang memungkinkan anak untuk menarik gitu ya, menarik perhatian mereka. Jadi kalau misalkan rencana yang pertama saya belum berhasil, saya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan guru pemegang kelas tersebut ya dalam hal ini guru tahfidz untuk berganti kelas sementara begitu Pak. Jadi kalau misalkan dengan suasana kelas yang memang tidak terlalu banyak memuat media permainan lain gitu ya, dan berhasil untuk membuat konsentrasi anak itu lebih baik,
Mungkin hal itu yang akan saya lakukan, Pak. Ya Pak. Baik Bu. Terus komitmen apa yang nanti Ibu lakukan dalam perencanaan ini? Tanggung jawabnya? Iya, saya akan berusaha semaksimal mungkin ya, karena di sini kan saya juga punya tujuan pelajaran ya Pak ya. Saya ingin aspek atau nilai yang ingin saya kembangkan saat itu, hari itu kepada anak itu bisa disampaikan dan diterima oleh anak dengan maksimal gitu Pak. Jadi pertama ya pasti saya akan merancang sebuah kegiatannya lebih rapi lagi begitu Pak ya, lebih rapi lagi. Terus dengan tetap berusaha untuk memahami karakter anak usia TK ya Pak ya, dengan akomodir keinginan mereka untuk eksplor permainan tersebut. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti ini segera dilaksanakan ya, termasuk dengan keaktifan siswa. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya rencana Ibu seperti ini bisa terrealisasi dan dukungan penuh dari semua pihak. Ya, terima kasih Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak untuk kegiatan pagi hari ini. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Encep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang juga Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana setelah proses edukasi rasanya gimana? Lumayan plong, lumayan alhamdulillah bisa membantu rekan kita Bu yang alhamdulillah Mulai selesai ya? selesai. Baik Pak Encep, setelah Pak Encep melakukan proses coaching tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Iya. yang saya ajukan ke Pak Encep gitu ya. Kira-kira dari proses yang Pak Encep lakukan tadi ya, terkait dengan proses coaching tadi ya, kira-kira bagaimana Pak Encep menilai sendiri performa pada proses coaching tadi? Siapa? Khususnya dengan kompetensi ya. Secara garis besar itu mungkin belum maksimal ya, tapi dari sekian alur yang disampaikan oleh saya sesuai dengan alur kita itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan saya melalui tahapan mulai dari tujuan, dari identifikasi, rencana sampai ke tanggung jawab itu sudah saya sampaikan kepada coach tersebut dan alhamdulillah bisa menemukan solusinya buat coach tersebut. Itulah ya. Jadi intinya Pak Encep sudah melakukan ya sesuai dengan kompetensi proses coaching ya. Ya itu menurut saya. Sehingga bisa menemukan solusi ya, Iya. yang diharapkan oleh atlet tersebut ya. Gitu. Baik Pak Encep, kira-kira boleh nggak saya menyampaikan Boleh. pengamatan yang saya Boleh. lihat tadi ya? Iya. Menurut pengamatan saya dari proses yang Pak lakukan pada proses coaching tadi ya, terhadap coach tadi, saya rasa Pak Encep sudah sangat bagus ya. Terima kasih, Pak. Tahapan-tahapan pada alur tirta yang sudah Pak Encep lakukan tadi, saya rasa sudah terpenuhi ya. Iya. Dari proses tadi, dari mulai proses Pak Encep ya, menambahkan tujuan gitu kan, terus proses mengidentifikasi masalah, yang menggali masalah kan Pak Encep tadi kan kita lihat juga, terus sampai ke menanyakan rencana aksinya, terus sampai ke tanggung jawab tadi kapan akan dilaksanakannya. Saya rasa Pak Encep sudah keseluruhan tadi sudah menjalankan alur tirta ya sangat baik. Nah, kira-kira dari Pak Encep tadi ketika proses coaching tadi, potensi apa yang Pak Encep akan yang lebih kembangkan lagi pas coaching tadi kira-kira? Iya, terima kasih Pak. Baik, saya akan lebih memahami lagi tentang konsep tirta tersebut ya, dan konsep-konsep prinsip-prinsip seperti dengan kemitraan dengan coach tersebut, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Insya Allah kedepannya saya harus banyak menggali lagi dan referensi-referensi yang lain terkait tentang memahami alur konsep tirta tersebut. Itu mudah-mudahan akan saya kembangkan lagi ke depan. Ini dari kompetensi Anda tadi ya, Iya. kaitan dengan
menunjang tadi ya. Itu tadi mungkin dari kaitan dengan kompetensi kesadaran penuh fokus Iya, gitu ya. iya, Terus kompetensi mendengarkan seperti Secara sampai mulai pertanyaan yang berbobot Iya. kembangkan ya. iya, itu. Baik. Semuanya pasti saya akan kembangkan lagi. Baik Pak Cep, selamat ya sudah selesai. Iya Pak, terima kasih. Jadi, Iya. mudah-mudahan Pak Cep lebih baik lagi ke depannya. Amin, ya. amin. Sehingga proses coachingnya hasilnya akan lebih memuaskan lagi. Amin. Kita harapkan semua ya. Tetap saya juga membutuhkan motivasi dukungan dari Bapak ya. Jadi mah kita saling sharing aja ya, Iya. diskusi sehingga harapan kita proses kita yang kita lakukan saat coaching itu berjalan dengan baik. Jadi, Iya. Oke. Iya Pak, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Baik, ini ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.